Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membagikan tutorial membuat media pembelajaran interaktif Mahara Istima. Terlebih dahulu, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman media pembelajaran Istima yang saya buat. Mengenal perbedaan huruf Qaf dan Kaf. Oke, ini adalah media pembelajaran interaktif Mahara Istima menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Oke, langsung klik start. Di sini bisa kita tulis nama kelas, misalnya kelas 8. Selamat datang di media pembelajaran interaktif Mahara Istima. Oke, ini dia medianya, menu utamanya. Kemudian di sini ada petunjuk. Kemudian di sini ada kompetensi, ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian ada materi. Nah, di materi perbedaan huruf Qaf dan Kaf. Oke, kebetulan ini Mahara Istima untuk SD IBS ya, kelas 6 SD gitu, untuk anak-anak SD. Contohnya di sini ada Kaf. Oke. Qaf. Kaf. Qaf. Oke, ini dia materinya. Huruf Qaf dan Kaf Qalbun. dalam kata. Qalbun. Oke. Ada beberapa materi yang saya masukkan di dalam sini. Loading sebentar. Nah, di sini masuk ke dalam quiz untuk melatih kemampuan istimewa mereka. Qalamun. Oke. Langsung jawab. Qalamun. Kitabun. Oke, misalnya salah jawabannya. Nah, langsung ketahuan salahnya. Makanun. Makanun. Saqamun. Malikun. Contohnya salah ya. Syayiqun. Oke, langsung ada jawaban penilaiannya. Skornya, kemudian KKM-nya berapa, kemudian ada langsung hasil mabruk, lokot najah. Kemudian sudah. Ini pun tampilan akhirnya. Oke, ini tadi media pembelajaran yang saya buat. Sekarang bagaimana saya membuatnya? Terlebih dahulu saya masuk ke bagian desain. Saya mendesainnya menggunakan aplikasi Canva. Seperti biasa mungkin teman-teman sudah bisa ya bagaimana cara mendesain. Di situ sudah tersedia banyak sekali template yang bisa teman-teman gunakan. Kebetulan ini template yang sudah saya buat di Canva. Setelah itu, setelah saya edit di Canva, semuanya di sini, ini saya convert ke dalam PPT. Oke, ini dia. Ini dia bentuk PPT yang saya gunakan. Nah, setelah masuk di PPT atau PowerPoint, itu saya menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Oke, ini dia aplikasinya, Articulate Storyline 360. Ini teman-teman bisa download sendiri ya. Teman-teman bisa download di sini mana? Di dalam ini, di pencarian browser,
Sebentar ya. Nah, setelah teman-teman download di artikel Storyline, teman-teman download, kemudian teman-teman buka. Setelah itu, kalau sudah, teman-teman akan masuk ke bagian seperti ini, tampilan artikel Storyline-nya. Kemudian setelah saya masuk ke dalam aplikasi artikel Storyline, itu teman-teman yang hasil PowerPoint kita tadi, ini kita masukkan ke dalam aplikasi artikel Storyline ini. Contohnya seperti ini, import, kemudian PowerPoint. Nah, cari PowerPoint kita tadi ada di mana, kemudian setelah itu baru dipilih, di open, dan setelah itu muncullah tampilan seperti ini. Ini tampilan di dalam artikel Storyline yang sudah saya buat. Kemudian untuk itu setelah didesain, masuk ke dalam desain ini bisa diklik. Nah, seperti ini. Nah, di dalam sini, di aplikasi artikel Storyline ini kita bisa membuat apa yang kita tampil. Misalnya klik start, dia akan tampil kemana, kayak gitu. Nah, seperti yang di sini nih. Ini ada panah-panah yang ada di sini. Ini dia yang menunjukkan kalau di dalam sini namanya trigger ya. Ini menunjukkan kemana arah slide tadi bisa masuk. Panahnya kemana, tujuannya kemana gitu. Nih untuk bagian start, ini start. Kemudian untuk login, menu loginnya di sini bisa juga masuk ke kelas, nama, dan login. Ini juga ada di dalam artikel Storyline. Caranya seperti ini. Contohnya untuk nama, nah di sini ada di bagian text entry. Di sini ada nama, kemudian nanti dia akan masuk sendiri. Kemudian di sini di kelas juga untuk login. Nah, untuk login ini setelah login akan masuk ke bagian menu utama. Nah, ini poin-poinnya ini di bagian trigger ya. Setelah itu, setelah saya mendesain ini semua, setelah didesain, yaitu langkah selanjutnya adalah setelah didesain kan, kemudian di-trigger sesuai dengan kemana arah panah ini tadi. Kompetensi. Kemudian di sini ini kan sudah saya bagi ke bagian menu utama, materi, dan kuis. Ini untuk materi, ini untuk kuis. Nah, untuk materi seperti ini tampilannya. Nah, untuk materi seperti ini. Setelah ini semua sudah selesai didesain, ya, langkah selanjutnya itu adalah memasukkan audio. Nah, kebetulan saya menggunakan dua versi audio. Audio yang pertama untuk di menu bagian awal sini kan tadi untuk audio yang saya gunakan itu yaitu menggunakan suara saya sendiri ya. Mengenal perbedaan huruf qaf dan kaf. Ini caranya cukup mudah, yaitu cukup record aja suara kita di dalam record aja suaranya, kemudian masukkan ke dalam sini kayak gitu. Nah, sedangkan untuk bagian sound untuk bagian ini AI ini saya bagian qaf dan kafnya ini saya menggunakan AI ya. قاف Oke. قاف Untuk bahasa Arabnya saya menggunakan AI. Nah, caranya itu saya menggunakan aplikasi AI voice maker. Oke. Di sini loginnya home. Nah, voice maker. Di sini kita bisa ganti jadi Arabic. Nah, di sini ada female, male, dan untuk laki-laki dan perempuannya ya. Kemudian bisa pilih, di sini ada pilihannya juga. مساء الخير
أنا Oke, قادر على قراءة. مساء الخير. gitu. أنا قادر على مساء الخير. أنا قادر على. مساء الخير. أنا قادر على قراءة. Oke, teman-teman bisa pilih sendiri di sini namanya. Kemudian baru di sini teman-teman tulis aja apa yang mau teman-teman dari teks, mengubah teks ke dalam voice gitu, audio. Misalnya tadi kan kayak cough. Kemudian di sini bisa langsung di convert to speed. Setelah di convert, nanti, nah karena ini limitnya sudah habis ya, nanti di sini akan muncul di bawah sini hasilnya, kemudian bisa di download. Nah, hasil downloadnya tadi teman-teman masukkan lagi ke dalam sini di cough. Caranya itu cukup mudah. Nah, bagian cough, nah di sini klik kanan di bagian trigger ya. Kemudian di sini ada cough. Nah, habis cough, langsung pilih yang ini, tulisan ini. Nah, di sini ada actionnya, media. Actionnya ngapain? Ada beberapa pilihan. Nah pilih di sini media, play media. Gitu ya, play media. Medianya itu audio, audionya tadi ya masukkan soundnya tadi ke dalam sini. Kemudian kapan itu bersuara? Ketika user klik, ketika ada yang mengkliknya. Gitu. Diklik oke gitu. Itu tuh memasukkan suaranya. Oke, itu untuk di bagian materi. Sekarang itu masuk ke bagian quiz. Di quiz time ini ada ini ada soalnya kan. Nah, soalnya kan diklik dulu di sini baru akan muncul soundnya. قلم Kolamun. Oke. Nah, di sini ada pilihannya kan. Pilihannya kolamun atau kalamun. Nah, di sini bagian sebelah sini ini ada pilihan jawaban. Kebetulan artikel sore ini ada juga kuisnya gitu. Nah, kebetulan saya menggunakan kuis di bagian mana ya? Nah, kuisnya tadi di sini dia pakai correct dengan incorrect gitu. Yang correctnya tadi dimasukkan desain correct, kemudian incorrectnya masukkan ke desain incorrect. Nah, kebetulan kan di PPT-nya juga sudah saya sediakan di sini. Nah, ini untuk bagian soal, ini untuk bagian jawaban benar, ini bagian jawaban yang salah, kayak gitu. Oke, ini kembali lagi ke articulate storyline. Nah, habis ini sudah selesai semua didesain, kemudian audionya sudah dimasukkan semua ke dalam sini. Langkah selanjutnya itu adalah mempublishnya. Oke. Nah, publish. Nah, teman-teman bisa klik publish. Setelah dipublish, contohnya ya, gitu, publish. Nah, setelah dipublish, tunggu aja dulu. Nah, sudah. Kemudian view project. Oke, ini dia, mari simak. Mengenal perbedaan huruf qaf dan kaf. Oke, ini dia teman-teman. Ini sudah jadi setelah dipublish, gitu kan. Nah, ini belum ada background suaranya ya, background akhirnya. Nah, untuk memasukkan background akhirnya itu ada lagi triknya. Caranya seperti ini. Nah, tadi ini di bagian marga istimewa.
Nah, di sini. Nah, untuk memasukkannya, kebetulan saya nah, di sini masukkan backsoundnya, masukkan ke dalam sini. Nah, ada caranya, itu di bagian sini, bagian menu awal, ini ada JavaScript. Nah, ini ada kode-kode. Nah, kodenya kan tadi backsound ceria. Nah, ini bisa dimasukkan ini volumenya, kapan dia loading, kapan dia play-nya, kayak gitu. Ini ada codingnya juga. Setelah di coding baru dia bisa mendengar. Nah, di dalam sini, nah setelah hasil tadi akan dapat beberapa link seperti ini. Ini untuk mobile, ini adalah yang item-item yang kita gunakan tadi. Untuk melihat hasilnya kita bisa pilih klik story ini gitu untuk melihat hasilnya. Mengenal perbedaan Gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjadi HTML? Nah, hasil ini tadi teman-teman bisa menggunakan ini GitHub. Nah, GitHub. Nah, teman-teman masuk aja ke dalam browser, cari GitHub. Habis cari GitHub nanti di bagian home. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, habis tampilannya seperti ini, nih sudah beberapa banyak saya coba, ya kan. Nah, yang terakhir itu adalah bagian ini, GitHub. Nah, kebetulan di dalam mobile-nya tadi kan, di bagian mobile tadi kan itu aplikasi item. Nah, di dalam GitHub tadi itu hanya bisa memuat 100 item, sedangkan item yang saya gunakan di sini lebih dari 100. Kemudian saya download lagi aplikasi yang namanya GitHub Desktop. Nah, ini adalah untuk mengcloning atau mengecilkan item-item tadi jadinya banyak seperti ini. Nah, setelah selesai di cloning, ini teman-teman bisa masuk ke setting. Nah, habis di setting, masuk ke bagian page. Habis masuk ke bagian page, nanti di sini di my ini dirubah, di root, kemudian akan dapatlah ini link seperti ini. Nah, link inilah yang akan di-share ke teman-teman atau ke anak-anaknya. Gitu, teman-teman. Ini tutorial singkat dari saya ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cari di YouTube. Kebetulan saya juga belajarnya di YouTube. Kemudian atau bisa teman-teman tanya langsung sama saya juga bisa. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau kurang jelas ya. Dadah, ilaliko.